إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Wa nashkurullah taala atas nikmat-nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman. Nikmat iman wal Islam. Dan masih terkait dengan masalah tauhid, kita katakan pada hari ini bahwasanya walaupun kita sudah mengenal sedikit tentang tauhid, inti tentang tauhid, yaitu wajibnya kita beribadah kepada Allah dan tidak beribadah pada yang lain, tetapi kita harus ingat bahwa yang namanya perang antara tauhid dengan kesyirikan, peperangan antara ahli tauhid dengan ahli syirik tidak berhenti dan belum berhenti selama kita belum mati dalam keadaan Islam, selama belum datang hari kiamat, selama matahari belum terbit dari barat, maka peperangan ini akan terus berlangsung dan kita tidak boleh senang. Kita harus terus waspada. Sejak Allah Subhanahu wa taala ketika iblis menyatakan kepadanya, ya wa bi'izzatik, sungguh demi kemuliaanmu, la ughwiyannahum ajma'in. Syaitan di hadapan Allah, setelah Allah laknat iblis, setelah Allah laknat dan Allah jadikan merjum, kata Allah bahwa mereka akan dirajam, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, maka iblis menyatakan, wa bi'izzatik, sungguh demi kemuliaan Engkau, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Aku akan sesatkan seluruh anak Adam. Ini sumpah syaitan. Maka ketika pertama kali terjadi kesyirikan di muka bumi, di zaman Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi Nuh mengingatkan mereka, tidak sebentar, tidak 1 tahun, 2 tahun, tidak 10 tahun atau 20 tahun, Nuh alaihi salam sampai 950 tahun mengingatkan mereka, jangan syirik, jangan syirik. Beribadah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, sujudlah kepada Allah. Ternyata apa jawaban mereka? Ahli syirik, iblis dan anak buahnya, dan juga manusia-manusia yang mengikuti mereka, menyatakan kepada Nuh alaihi salam dan mengingatkan kepada mereka, teman-temannya dan antek-anteknya, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra waqad adallu katsira. Dikatakan oleh mereka, jangan kalian tinggalkan Suwa', jangan kalian tinggalkan Yahud, jangan kalian tinggalkan Ya'uq dan Nasr, jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yahud, Ya'uq dan Nasr.
tokoh-tokoh yang sudah menjadi berhala. Tadinya tokoh-tokoh orang saleh yang ketika mereka mati, mereka membuat patung-patungnya, dan kemudian mereka beribadah kepadanya, dan sampai kemudian mereka menyatakan bahwa mereka adalah Tuhan-Tuhan kami. Dan ketika diperingatkan oleh Nuh alaihi salam, la tusyriku billahi syai'a, an i'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Ternyata mereka membantah dengan kalimat jangan tinggalkan wad, jangan tinggalkan suwa, Yahud, Ya'ud dan Nasr, dan terus demikian terjadi. Nabi demi Nabi, Rasul demi Rasulullah utus, dan selalu ditentang oleh iblis dan anak buah, dan selalu ditentang oleh kaum musyrikin. Orang-orang musyrik tidak tinggal diam, dan syaitan tidak tinggal diam. Mereka berupaya untuk mengembalikan manusia-manusia yang telah bertauhid kepada kesyirikan-kesyirikan. Mereka berupaya untuk mengembalikan orang-orang yang mukmin jadi kafir, dan mereka terus-menerus berupaya agar kaum muslimin keluar kembali dari keislamannya. Silahkan memakai nama Islam, silakan memakai embel-embel nama-nama istilah-istilah Islam, tetapi yang diinginkan oleh syaitan iblis adalah agar kaum muslimin kembali berbuat kesyirikan-kesyirikan. Maka apa faedahnya kalimat Islam pada namanya, pada KTP-nya? Apa maknanya nama-nama keislaman pada dia kalau dia sudah menjadi musyrik? Dan ini dipahami oleh iblis dan anak buahnya. Maka kemudian Nabi demi Nabi Allah utus, wa ila 'adin akhahum Huda, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum 'Ad, nabinya, saudara mereka sendiri, Huda, yang juga dakwahnya ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tidak ada bagi kalian ilah lain kecuali Dia. Demikian pula Allah utus kepada kaum Samud, nabinya yang merupakan saudara mereka sendiri, Saleh, yang juga mengucapkan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila Madyan akhahum Syu'aib, dan kepada kaum Madyan Allah utus Nabi Syu'aib, yang juga berdakwah dengan kalimat ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tidak ada bagi kalian ilah kecuali Dia, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah. Ucapan-ucapan para anbiya sama, dan musuh-musuh mereka juga mengucapkan kalimat yang sama. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya, syayatinal insi wal jin, syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia, yang yuhuna ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang membisikkan satu sama lain kalimat-kalimat yang indah, dirangkai dengan sangat menarik tetapi menipu. Maka tidak mustahil pada kita yang terjadi hari ini, pada kita yang sudah mengenal sedikit tentang tauhid, bisa jadi ada orang-orang yang datang merupakan anak buah iblis, kemudian menipu dengan kalimat-kalimat yang bagus, bahwa ini bukan syirik, ini adalah ilmu putih, bukan ilmu hitam. Kalau ilmu hitam haram, itu syirik. Tapi ini ilmu putih, kita hanya diajarkan untuk berpikir dengan kalimat-kalimat Allahu Akbar, Subhanallah sekian ratus kali, sekian ribu kali, sampai kemudian diakhiri dengan permintaan kepada wali, wahai wali fulan, wahai wali fulan. Dikatakan sebagai ilmu putih. Padahal apa bedanya kalau dia meminta kepada manusia, meminta kepada aulia, meminta kepada syuyukh yang telah wafat sekian ratus tahun yang lalu. Sehingga pada hari ini orang-orang yang dianggap sebagai kiai di pondok-pondok pesantren, ternyata mereka memiliki ilmu sihir, dengan mengira bahwa sihir ini berbeda dengan sihir yang diajarkan oleh iblis, bahwa sihir ini sihir putih, bukan sihir hitam, atau mereka menamakannya dengan nama lain, yusammunahu bighairi ismih, mereka menamakannya dengan nama lain, bahwa ini bukan sihir, ini karamah.
yang katanya karamah dari Allah Subhanahu wa taala, padahal yang namanya karamah tidak seperti mukjizat, tidak mungkin direncanakan dan tidak mungkin dipelajari. Allah berikan kepada yang dikehendaki dan Allah tidak berikan pada siapa yang dikehendaki. Kadang diberi oleh Allah pada suatu waktu dan kadang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak direncanakan oleh manusia, tapi Allah yang memberikannya. Maka Allah, kalau kemudian dipelajari dan kemudian memakai berbagai macam mantra-mantra walaupun dicampur dengan zikir-zikir, maka itu la faidata biha, zikir-zikirnya tidak bermanfaat. Dan dalilnya sangat jelas bahwa zikir-zikirnya walaupun mereka mengucapkan subhanallah, mengucapkan takbir, mengucapkan sekian kali bismillah, la faidata biha, tidak ada faedah padanya kalau dicampur kesyirikan. Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amal wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amal, akan gugur amalan-amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kelak niscaya engkau akan menjadi orang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan nabinya, dan yang diajak bicara dalam ayat ini adalah Rasul alaihi wasallam, manusia terbaik yang paling mulia dari seluruh manusia. Allah katakan engkau, la in asyrakta anta, kalau engkau wahai Rasul berbuat syirik, maka seluruh amalan-amalanmu gugur. Artinya syirik akbar akan menggugurkan semua amalan-amalan saleh. Maka syaitan iblis mengerti tentang itu, sehingga silakan mengucapkan takbir sekian ratus kali, sekian ribu kali, silakan mengucapkan subhanallah sekian ribu kali, tetapi masukkan kalimat ini, niscaya kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maka dimasukkanlah kalimat syirik. Apakah doa kepada wali, ataukah doa kepada syekh yang telah mati, atau meminta kepada selain Allah, kepada apapun. Dan ini sudah saya buktikan ketika ada orang yang melakukan demikian, kemudian kita nasihatkan, maka saya tanya, mana mantra-mantramu? Mantranya cuma zikir, iya, mana zikir-zikirnya? Ternyata disebutkan untuk mengucapkan demikian takbir, tahmid dan sebagainya sekian ratus kali, dan diakhiri dengan kalimat wahai Syekh Fulan di Gunung Kidul. Apa ini bukan syirik? Wahai Syekh Fulan di Gunung Kidul, saya lupa namanya, disebutkan namanya. Dan kemudian dikatakan di Gunung Kidul, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu agar memberikan kekuatan dan seterusnya. Maka saya katakan bahwa ini semua zikir dari awal sampai akhirnya tidak ada faedah apapun kalau dicampur dengan kesyirikan. Harus jeli. Ini adalah zukrufal qawli dhurura. Ini adalah tipuan-tipuan muslihat dari syaitan. Tipuan-tipuan mereka, syaitan-syaitan yang Allah sudah katakan bahwa mereka ada. Mereka musuh kalian. Inna syaitan aduwwun lakum fa'taqu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka hati-hatilah dari mereka. Sesungguhnya syaitan punya sekian 1001 macam tipuan-tipuan. Sehingga jangan sembarangan kita mempelajari ilmu-ilmu yang tidak normal. Ilmu-ilmu paranormal adalah ilmu-ilmu yang tidak normal. Ilmu-ilmunya orang majnun, orang yang junna, terkena jin, orang yang dikuasai jin, orang yang diperbudak oleh jin. Na'udzubillahi minasyaitin. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Dan sampai hari ini masih terus peperangan itu berlangsung. Setiap kita berbicara tauhid, mengajarkan tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan, maka mereka menyatakan itu Wahabi, itu aliran sesat Wahabiyah dan seterusnya. Bahkan kita bawakan dari ayat-ayat Al-Quran, mereka mengatakan itu ayat Wahabi. Sampai kita sampaikan hadis yang sahih, tetap mereka menyatakan itu hadis Wahabi. La haula wa la quwwata illa billah. Ternyata peperangan antara kesyirikan dengan tauhid terus berlangsung sampai hari ini, dan akan terus berlangsung di masa-masa mendatang sampai hari kiamat kelak. Dan ini sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini sunnatullah yang tidak akan kalian dapati sunnatullah berubah. Maka waspadalah, bersiap-siaplah setiap orang yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka hati-hatilah. Setiap orang yang mengajarkan sesuatu yang aneh-aneh,
Maka hati-hatilah. Jangan-jangan itu adalah serangan syaitan dengan syubhat-syubhat, dengan tipuan-tipuan, dengan pengkaburan-pengkaburan, dengan tujuan menyesatkan dan mengkufurkan ahli tauhid. Na'udzubillahi minasyirik. Wa Allah ta'ala ayahdiyana wa yahdil muslimin wa yahdiyana wa yahdiyahum ila siratal mustaqim. Amin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kaum muslimin dan jemaah yang berbahagia. Alhamdulillah kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adanya musuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peringatan-peringatan yang terus-menerus. Bayangkan kalau kita tidak diberitahu oleh Allah bahwa ada para penipu dari kalangan syaitan. Bayangkan apa jadinya kalau Allah tidak memberitahu kita dan tidak memperingatkan kepada kita. Alhamdulillah kita diberitahu sehingga kita selalu waspada dan selalu mempelajari tauhid, dan kita selalu tahu kalau ada orang-orang yang akan menyesatkan kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa itu terjadi memang billahi wa qadarihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan mengkisahkan apa yang terjadi pada para rasulnya dan apa yang dihadapi oleh mereka para rasul dari musuh-musuhnya. Ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka, kepada orang-orang Arab musyrikin, diajak untuk kembali kepada tauhid, ternyata mereka justru menentangnya dan menyatakan sebagaimana Allah kisahkan, wa'ajibu an ja'ahum mundirun minhum. Sungguh mereka terkejut, merasa aneh ketika datang memberi peringatan kepada mereka. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan mereka kaum musyrikin, orang-orang kafir berkata tentang nabinya, hadza sahirun kadzdzab. Ini orang tukang sihir dan pendusta. Sehingga kalau kita dicerca sebagai Wahabi, sebagai kelompok sesat karena kita mengajarkan tauhid, alhamdulillah itu adalah apa yang terjadi kepada para rasul. Rasulullah SAW ketika berbicara tentang akhlak yang mulia, berbicara tentang amanah, berbicara tentang kejujuran, berbicara tentang menghormati tamu, mereka tidak menentangnya. Mereka menerima. Ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW, berbaiatlah untuk tidak berzina. Kata salah seorang mereka, ya Rasulullah, sungguh kami tidak kenal zina kecuali perbuatan orang rendah. Ketika disuruh untuk menghormati tamu, dikatakan, wahai Rasulullah, kami menganggap orang yang tidak menghormati tamu adalah orang-orang yang tidak memiliki adab dan orang-orang yang tidak berkemanusiaan. Ketika diajarkan akhlak mereka betul-betul dalam keadaan sadar kalau itu perkara-perkara mulia. Ketika dikatakan beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah kepada Latta dan Uzza, jangan meminta kepada kuburan Latta, jangan meminta kepada tempat keramat Uzza, dan jangan meminta kepada berhala mana. Baru mereka terkejut. Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadza lasyai'un 'ujab. Apakah kamu ini akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu? Inna hadza lasyai'un 'ujab. Sungguh ini adalah sesuatu yang aneh, kata mereka. Karena turun-temurun mereka sudah menganggap kalau mengundi nasib kepada Hubal, kalau meminta hujan kepada Uzza, kalau meminta ini kepada itu, dan mereka sudah paham itu. Ketika dikatakan mintalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, maka baru mereka menentangnya. Dan dikatakan oleh Allah kisahnya, wa'ajibu an ja'ahum mundirun minhum. Sungguh mereka terkejut, mereka heran ketika datang pemberi peringatan yang memperingatkan mereka dari kesyirikan. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan orang-orang kafir itu berkata, sungguh orang ini adalah penyihir yang gila. Disebut penyihir dan disebut gila. Ikhwan fillah a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula dalam ayat lain, kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu. Kata Allah, tidaklah datang kepada mereka seperti apa-apa yang telah datang pada rasul-rasul sebelumnya,
kecuali mereka akan menjawab sahirun aw majnun. Qalu sahirun aw majnun. Setiap diutus seorang rasul membawakan tauhid, mengajarkan kepada mereka tauhid, Rasulullah dan rasul-rasul yang sebelumnya selalu ditentang oleh kaumnya dengan kalimat hadza sahirun aw majnun. Ini adalah sahir atau majnun. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ini sudah terjadi pada seluruh anbiya dan sudah terjadi kepada para ulama dan kepada syekh al-alim al-allamah yang dikenal dakwahnya yaitu dakwah tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga beliau dimusuhi oleh seluruh musyrikin. Setiap orang musyrik benci kepada yang namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka barang siapa yang akan menjalani jalan anbiya, jalan para rasul, jalannya para ulama yang mengajarkan tauhid dan memperingatkan dari syirik, siap-siaplah dia akan dimusuhi oleh ahli syirik. Dia akan dimusuhi oleh orang-orang yang membela kesyirikan-kesyirikan dan akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga cercaan mereka justru menjadi pahala buat kita. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah untuk terus memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik, bahaya penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan yang selalu berubah-ubah wajahnya. Kesyirikan-kesyirikan yang muncul belakangan ini mulai berubah. Warna wajahnya berubah, raut mukanya berubah, pakaiannya ganti, hijabnya pun ganti, sehingga kita mengenalinya dengan ragu apakah ini syirik atau bukan syirik. Sebagian mereka dukun-dukun menggunakan komputer dan kemudian menyatakan bahwa ini adalah aura. Kami bukan ahli ghaib, kami bukan tahu yang ghaib, cuma kami bisa membaca kamu dengan raut mukamu dan auramu. Kami bisa menebak kamu bagaimana nasibnya nanti, siapa jodohnya dan seterusnya. Dukun, kahin, musyrik, walaupun dengan cara-cara modern, dengan berbagai macam komputer yang mereka miliki. Wajah bisa berubah, tapi intinya tetap sama. Mengaku seperti Tuhan, alimul ghaib. Mengaku seperti Tuhan, tahu yang gaib, tahu yang akan datang, tahu yang belum terjadi. Dan seperti Tuhan, dia menentukan sesuatu kun fayakun. Sebagaimana diyakini oleh kaum sufi, bahwa tokoh-tokoh mereka bisa menentukan sesuatu dengan hanya menjadikannya atau menyebutkannya dengan kalimat kun, maka jadilah dia. Ikhwan fillah a'azakumullah, semuanya adalah kedustaan belaka. Syirik tetap syirik, walaupun dibungkus dengan berbagai macam bungkus yang lain, tetap itu adalah kesyirikan. Maka pahamilah, jangan dengan bajunya, pahamilah dengan intinya, jangan dengan berbagai macam pakaiannya. Kalau memakai pakaian lurik, memakai belangkon, memakai begini dan begitu, berarti dukun. Tidak mesti. Bisa saja dukun berarti. Bisa saja dia memakai pakaian yang betul-betul mewah, terhormat, atau pakaian sunnah barangkali. Tetap saja kalau dia berdoa kepada selain Allah, mengaku alimul ghaib, dan dia merasa bisa memberikan kekuatan kepada siapa yang dikehendakinya, hanya dengan kun fayakun, hanya dengan berbagai macam ucapan-ucapan mantra, maka ini adalah dukun, kahin yang melakukan kesyirikan-kesyirikan dan mengaku seperti Tuhan. Maka Allah, pahamilah inti kesyirikan agar kita selamat dari kesyirikan. Yani araftu syarra la lisyarri walakin bitawaqihi wa man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqa fihi. Kata penyair, kita mengetahui suatu kejelekan bukan karena kejelekan itu, tapi agar kita bisa menghindarinya. Barang siapa yang tahu kejelekan dari kebaikan, dia akan bisa selamat daripadanya. Maka perlu kita kenali kesyirikan pada intinya, sehingga walaupun dibungkus dengan berbagai macam zukhrufal qawli ghurura, kita tetap mengetahui bahwa itu syirik. Maka Rasulullah SAW tidak berhenti mengajarkan, dan para sahabat tidak berhenti belajar apa itu tauhid, apa itu syirik, sampai wafatnya Rasulullah SAW. Bahkan hampir wafatnya Rasulullah masih mengajarkan tauhid dan menyatakan la taj'al qabri watanan yu'bad. Itu di akhir hidup Rasulullah. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah.
La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sungguh dilaknat orang-orang Yahudi ketika mereka menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai tempat-tempat ibadah, tempat berkumpul di sana, tempat hari raya, tempat mereka memberikan berbagai macam sesajian-sesajian. Dilaknat orang-orang Yahudi karena yang demikian. Maka kaum muslimin, jangan menjadi seperti Yahudi dan mendengarkan peringatan Rasulullah SAW agar berhati-hati dari kesyirikan-kesyirikan dan terus mempelajari apa itu tauhid dan apa itu syirik. Tidak ada istilah selesai belajar. Oh, saya sudah belajar tauhid. Tidak. Selama kita masih hidup, kita terus mempelajarinya agar kita terus ingat dan semakin paham dan barang siapa yang paham tentang tauhid dan mengerti apa itu syirik, insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah SWT dengan sebab ilmu yang dia punya. Allah kasih petunjuk kepadanya dan bimbingan sehingga dia mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan tauhid. Nasallahu ta'ala salam wa afiyah. Wa nasallahu ta'ala al-hidayah wa rahmah. Wa nasallahu ta'ala ayatan min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وغضبك وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.